adalah di sana, berjuang di atas perahu tunggakan. Jadi mohon ini menjadi perhatian untuk menambah kuota BBM bersubsidi untuk nelayan. Jadi nelayan ini sudah cukup mempunyai kesabaran menurut saya. Bagus dengan pantura yang terkenal sangat, masyarakatnya sangat keras. Ya, saat ini saya masih bisa nih, ibaratnya berdiskusi lah dengan nelayan. Padahal Karangsong itu tuh yang namanya Kajidin itu, nah, ingin terus itu demo ke istana, demo ke KKP. Saya bilang, jangan demo ke sana-sana, demo di DPRD saja dulu. Yang penting suaranya terdengar. Nah, jadi alhamdulillah masih saya bisa tahan. Jadi demonya ke Haji Sirojudin saja. Ya, tapi yang memang terdengar di pusat dan kita selesaikan. Nah, sehingga BBM itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Pak Menteri datang ke RK Wetannya, pada saat itu kita pun saat itu sudah menyuarakan terkait dengan bantuan eskavator di atas tongkang. Nah, tadi terkonfirmasi oleh Pak Zeni, Pak Trianda kena refokusi. Jadi kita memang problemnya terkait dengan anggaran. Nah, sehingga mudah-mudahan Ibu Bupati, Pak Kadis, mudah-mudahan kita perjuangkan untuk 2023 nanti. Kan simpel sebenarnya. Biar Ibu Bupati, Pak Kadis dan teman-teman lain yang berpikir bagaimana operasionalnya. Tapi kira-kira untuk kereta Wetan siap nggak kalau disuruh mengelola itu? Ya. Nah, paling tidak kan nanti kalau misalnya ada banyak, misalnya wilayah barat sendiri, wilayah tengah sendiri, wilayah timur sendiri. Paling tidak di Indramayu punya 3. Ya, punya 3 tongkang yang di atasnya eskavator. Nah, setuju ya? Kita perjuangkan. Tapi kita hari ini belum menyampaikan. Kalau yang bantu bagaimana mencari anggaran itu. Ya, saya bilang siap. Jadi Pak Jaya ini tadi jangan ragu-ragu kalau menyinggung wakil-wakil rakyat. Jadi jangan tanggung tuh kalau di Indramayu ya langsung bilang ya Pak Ormo, bukan yang harus didukung. Tapi selama ini ya saya masih dari 2014 sampai sekarang itu bagaimana memperjuangkan nasib-nasib nelayan. Di Indramayu saya dengan Haji Mansur ya, bagaimana berjuang. Di DPR RI pun ya alhamdulillah kita saat ini mempunyai undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan tangkapan garam. Dan undang-undang itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat strategi, membuat program terkait dengan kelautan dan perikanan. Jika kemarin ada diskusi di Kota Tegal kemarin, Pak Jeni menyampaikan bahwa untuk ngurusi muara itu bukan hanya Kementerian Kelautan, tugas utamanya katanya PUPR. Nah sekarang PUPR sendiri kan pastinya masih fokusnya di jembatan dan jalan. Nah sehingga dengan undang-undang itu seyogianya ya kelautan dan perikanan juga mengalokasikan anggaran yang khusus untuk membangun, memperbaiki, merehabilitasi, merenovasi sarana prasarana kelautan dan perikanan yang langsung anggarannya di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga kawan-kawan sekalian di nelayan itu ada sebuah konsep dari Bung Karno yang namanya kesabaran revolusioner. Termasuk Pak Jeni ini sudah teruji mempunyai kesabaran revolusioner. Kenapa? Zamannya Ibu Susi nonjol beliau. Ya Pak Jeni ya, nonjol. Jadi zamannya Ibu Susi itu, Ibu Bupati, masuk pada isu mafia kelautan dan perikanan. Pak Jeni ini termasuk yang dituduh, yang membackup mafia, karena pada saat itu beliau direktur
kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Saya ingat betul. Pak Jenny langsung ketemu saya. Saya bodoh, udah sabar. Masa sabar terus, nah kata Bung Karno kesabaran revolusioner. Beliau sudah teruji, makanya setelah ganti menteri, ya beliau yang kita usung nih jadi dirjen perikanan tangkap. Jadi dia. Jadi Pak Jenny itu ya, pengalaman dari awal sampai dengan dirjen itu sangat banyak. Dan saya yakin beliau konsisten dengan apa yang menjadi komitmen dari awal. Nah, sehingga pada saat rapat kerja sengaja Pak Triana mungkin apalah, saya sekarang nggak pernah masuk. Kalau saya masuk, ya saya harus ngomong Pak. Biarin teman-teman yang ngomong yang ngomongnya di awang-awang gitu kan. Pak Jenny-nya gampang jawabnya. Tapi kalau saya masuk dalam rapat kerja, pasti saya akan sangat detail sekali yang Pak Jenny nggak mungkin bisa jawab, ya kan? Tapi bukan berarti saya tidak menyuarakan. Ya, ruang-ruang seperti ini, atau kita sambil makan siang, sarapan, makan malam, biasanya Pak Menteri, Pak Jenny, saya dengan beberapa staf ahli kita bicara terkait dengan bagaimana program-program kelautan dan perikanan Indonesia. Makanya kemarin pada saat Pak Menteri di Karangsong menyampaikan tuh Pak Jenny, jadi kalau Pak Kono ini kamus berjalannya saya katanya gitu, waduh bahaya juga ini, ya, bahaya juga. Tapi memang ya Pak Menteri dengan latar belakangnya di bidangnya itu memang harus didampingi oleh orang-orang yang mengerti. Tapi yang satu lagi bahwa kebijakan ataupun program kelautan perikanan di Indonesia ini belum didukung oleh anggaran yang cukup. Kita saat ini berapa? 6,1 triliun ya, 6,1 triliun. Padahal kalau jujur ya harus benar-benar bisa mengcover ini minimal 20 triliun untuk menyelesaikan semua. Nah sehingga kemarin saya bicara di nelayan Tegal, dan ini waktunya sudah di penghujung pemilu nih 2024 saya bilang. Jadi di beberapa lokasi sekarang sudah muncul pembicaraan rakyat untuk menemukan figur pemimpin atau figur presiden yang layak di 2024. Saya bilang biarkan itu para relawan yang bergerak. Nah kalau rakyat khususnya nelayan, ayo kita bikin pertemuan di Jakarta dari Aceh sampai Papua, dari mulai Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita kumpulkan jadi satu, kita bicara terkait dengan program kelautan dan perikanan. Untuk apa? Menegaskan kembali bahwa Indonesia itu adalah poros maritim dunia. Kalau poros maritim dunia anggarannya cuma 6,1 triliun, ya nggak akan bisa. Sehingga ke depan siapapun misalnya presidennya, dia harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan mudah-mudahan ke depan Menteri Kelautan dan Perikanannya orang yang memang mengerti betul ya terkait dengan kelautan dan perikanan. Kalau yang nggak ngerti ya nggak akan berjuang maksimal. Kira-kira kalau ada pertemuan seperti itu berapa bus dari RTB dan pirang bis dikirim? 10 siap. Bukan demo, dulu demo. Nah, tapi kita diskusi merumuskan kira-kira presiden yang sekarang ini mumpung masih ada 1 tahun lagi efektif ke depan harus melakukan perubahan juga ya di sektor kelautan dan perikanan. Dan untuk presiden yang baru nanti 2024 paling tidak sudah mempunyai cetak biru blueprintnya bagaimana membangun itu. Jujur saya 2014 kan berharap banget. Kata nelayan Indramayu, wah enak us gue wakil rakyat. Ya nggak segampang itu. Kalau dari mau Karangsong gimana? Cocok tewa isi nambah. Cocok tewa itu belum tentu juga. Gitu kan? Didengar, lalu dibuat program. Sehingga harus komprehensif juga.
Sehingga ya tentunya sekali lagi saya harap pertemuan ini paling tidak Pak Jenny bisa mencatat kebutuhan-kebutuhan nelayan yang nanti akan kita perjuangkan baik untuk tahun ini maupun untuk tahun 2023 nanti. Terima kasih Ibu Bupati, jangan lelah untuk selalu mampir di Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ada di Ereta dengan KUD Indonesia. Misaya Mina. Saya Mina. Alhamdulillah sukses terus untuk KUD-nya, bantu masyarakat kita semuanya, terutama masyarakat nelayan. Nah, di sini nih ada kepala dinas. Kepala dinas hadir semua untuk acara ini. Terima kasih Pak Ahmad Surono sudah membantu kita juga dari Kementerian KKP semuanya. Terima kasih. Sukses untuk kita semuanya. Indramayu bermanfaat. Makasih Bu.